Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Kembali dengan saya Bung Ropan dan PSSI lewat Ketua Umum Erick Thohir. Secara resmi ya pada hari Minggu kemarin sudah menunjuk Stadion Manahan Solo untuk menjadi tuan rumah penyelenggara babak penyisihan grup untuk U23 AFC ya. Di mana kan kita tahu bersama undiannya sudah dilakukan di Kuala Lumpur kemarin dan kita berada di grup K atau di grup 11 karena ada 11 grup di sini, dan dari 11 grup itu 10 grup berisikan 4 tim dan hanya ada satu grup yang berisikan 3 tim. Nah, satu grup itu yang berisikan 3 tim adalah Indonesia, salah satu di dalamnya, dan kita menjadi tuan rumah di antara 11 tuan rumah atau 11 negara yang juga ditunjuk oleh AFC. Ini harus dimanfaatkan dengan baik karena sebelum Solo atau Stadion Manahan itu resmi ditunjuk oleh Erick Thohir sebagai tuan rumah, memang ada beberapa alternatif stadion lain yang memenuhi syarat juga untuk diajukan sebagai kandidat menjadi tuan rumah untuk U23 ini. Tapi akhirnya Erick menuju ke Solo dan menunjuk Solo dengan Stadion Manahan yang bertaraf internasional standar FIFA ini, yang tadinya juga ini stadion dipersiapkan untuk menjadi tuan rumah ya, mungkin salah satu grup itu di Piala Dunia U20, di mana kita menjadi tuan rumahnya akhirnya dicoret oleh FIFA. Sayang waktu itu kita tidak bisa menjadi tuan rumah dan Solo gagal untuk menyelenggarakannya. Salah satu di antara 6 kota kan Indonesia disiapkan untuk U20 Piala Dunia. Nah, sekarang Solo mendapat kesempatan ketika Erick Thohir menunjuk, karena Erick Thohir juga sudah pernah berkunjung ya beberapa bulan sebelum ini ketika dia menjadi ketua dipilih sebagai ketua umum PSSI di 16 Februari yang lalu. Sebulan kemudian dia berkunjung untuk melihat persiapan Stadion Manahan ini, namun kemudian gagal ya. Dan sekarang Stadion Manahan dipilih ya, suatu kehormatan tentunya bagi warga Solo, dan ini harus dimanfaatkan dengan baik ketika ada 2 tim tamu kita yang akan datang untuk tinggal di Solo, Turkmenistan dan Cina Taipei. Ini 2 tim yang nantinya akan bertarung dengan kita sebagai tuan rumah, tim U23 yang nantinya juga akan dibesut atau dilatih oleh Indra Safri, pelatih yang sukses membawa tim U22 merebut medali emas di cabang sepak bola SEA Games Kamboja ketika kita mengalahkan Thailand di final dengan 5-2 secara dramatis itu. Dan Erick sudah mengatakan dalam jumpa pers ya, ini juga dilakukan di Stadion Manahan Solo, bahwa Solo ini dipilih tentunya dengan berbagai pertimbangan yang matang untuk menjadi tuan rumah, dan diharapkan memang untuk tim nasional U23 bisa menciptakan sejarah. Karena bagi kita, kalau kita lolos dari hadangan Turkmenistan dan Cina Taipei ini akan ada sebuah sejarah. Ya, sejarahnya kita untuk pertama kali hadir di putaran final sebagai peserta di AFC U23. Karena selama ini kan kita belum pernah untuk bisa lolos di AFC U23 ini ke putaran final. Jadi nantinya ada 11 juara grup itu untuk langsung lolos secara otomatis kalau menjadi juara grup ya. Ditambah dengan 4 tim runner up terbaik yang akan dipilih di antara 11 grup itu. Nah, bagi grup Indonesia ini saya pikir tidak akan ada runner up terbaik karena hanya berisikan 3. Jadi satu kali kalah saja out. Indonesia dari jadwal yang ada akan memulai pertandingan itu pada tanggal 9 ya, tanggal 9 September. Karena jadwal dari AFC U23 ini itu antara tanggal 4 sampai tanggal 12 ya, kualifikasi ini. Nah, Indonesia akan menunggu pertandingan dulu yang akan dimulai. Ini akan dibuka antara Turkmenistan dan Cina Taipei pada tanggal 6 ya, tanggal 6 September. 6 September mereka akan bermain. Kemudian pertandingan kedua Indonesia melawan Cina Taipei tanggal 9. Nah, pertandingan pamungkas atau terakhir di grup K ini menempatkan Indonesia berhadapan dengan Turkmenistan. Ini yang seru. Ini penentuan karena yang diunggulkan di sini adalah Indonesia sebagai tuan rumah dan Turkmenistan. Ini juga tim salah satu unggulan yang berada di pot A sebenarnya dia. Dan akhirnya bisa bertemu dengan kita. Harus menang melawan Turkmenistan. Ya. Bahaya buat kita kalau sampai kita kalah, kita akan
out, ini pertarungan hidup mati yang boleh dikatakan di sini. Tapi kalau melihat dari jadwal sebenarnya kita itu tidak diuntungkan. Ya kenapa tidak diuntungkan? Turkmenistan juga lebih banyak masa istirahatnya, ya. Karena mereka bermain pada tanggal 6 September itu, baru mereka akan bermain pada tanggal 12. Berarti Turkmenistan ini punya masa istirahat itu selama 5 hari. Ya mereka lebih enak. Kita bermain tanggal 9 September melawan Cina Taipei. Nah kalau kita masuk ke tanggal 12 itu hanya punya 2 hari praktis untuk istirahat, untuk pemulihan ini. Nah ini yang jadi bisa aja kita kecapean, kelelahan ya dalam pertarungan menghadapi Cina Taipei, akan menghadapi dengan Turkmenistan di pertandingan terakhir, di pertandingan penting, di saat lawan sudah sangat bagus persiapan mereka. Mereka lebih lama, punya waktu yang panjang untuk menatap laga melawan tim U23 kita. Nah ini yang harus diantisipasi dengan baik, harus dipikirkan dengan matang, karena ini sudah dijadwal, tidak boleh diubah-ubah lagi. Ya, sudah harus dijalankan. Ya, kita berharap tentunya sebagai warga negara Indonesia kita harus lolos. Harus rasa optimis itu ada. Ya, ada merah putih di dada dan kita harus bisa menempatkan diri sebagai pemenang. Karena ini kan tim juara Asia Tenggara di SEA Games yang merebut medali emas. Sebagian besar, saya kira 99% inilah materi yang akan dibawa Indra Safri untuk bertarung di AFC U23. Ya, memang sangat berdekatan juga dengan persiapan tim senior yang akan tampil di kualifikasi babak Piala Dunia, ya putaran pertama Piala Dunia untuk 2026 di Amerika, Meksiko, dan Kanada. Nah, kita akan bertanding pada bulan Oktober di bawah STY, Sintayong yang menangani tim ini. Karena kan sudah dibagi dua, Sintayong akan fokus ke tim senior dan Indra Safri di tim yang U23. Nah, ini berdekatan ini mudah-mudahan ya tidak ada bentrok, pemain itu dipanggil oleh pemain-pemain muda itu dipanggil ke tim senior. Karena kan ada beberapa pemain yang di bawah STY ini juga ikut di tim U22 kemarin di SEA Games. Ya sebut saja Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, kapten ke-11, ada Pratama Arhan, ada Witan yang juga memungkinkan sekali untuk bisa bergabung ke tim senior. Karena dalam FIFA Matchday aja pemain-pemain ini dipanggil. Pratama juga dipanggil, Rizky Ridho dipanggil, Marcelino juga dipanggil, Witan juga dipanggil untuk di FIFA Matchday. Jadi memang harus bersiap-siap. Semoga ini tidak bentrok ya. Tapi kalau memang ada pengertian untuk bisa melepas ini, ya pemain-pemain muda dulu berbelaga kan ini tanggal 4 sampai tanggal 12. Sedangkan di kualifikasi Piala Dunia itu baru pada Oktober. Bisa aja ada kompromi yang terjadi di sini untuk membiarkan mereka pada tanggal 12 untuk pertarungan melawan Turkmenistan dan tanggal 9 tuh akan menghadapi Cina Taipei sebelum mereka dipanggil ke tim senior. Nah, kalau ada pun penambahan yang akan dilakukan di tim U23 ini, saya pikir bisa saja dipertimbangkan untuk dua pemain yang baru naturalisasi yang masih memungkinkan untuk bisa bermain. Ivar Jenner yang bermain di posisi gelandang dan juga dengan Rafael Struijk kalau Indra Safri ingin mengambil dua pemain ini. Ya bisa saja ada kiper yang sedang proses naturalisasi, sedang proses untuk bisa menjadi warga negara Indonesia karena dia punya ayah orang Indonesia, ya Sirus Margono, ya bisa saja dipanggil. Tapi kan semua tergantung berbalik kepada Indra Safri. Apakah ingin untuk bisa mengambil mereka atau tetap yakin dengan tim besutan dia yang menjadi juara di SEA Games. Semua akan dipanggil, kan ada total 20 pemain yang ikut di SEA Games. Kalau memang didaftarkan 23 pemain ya tambah aja Sirus Margono di sana, Ivar dan juga Rafael. Ya bisa saja karena mereka masih anak-anak muda ya, masih usia 19 tahun, 20 tahun dan bisa bermain untuk tim nasional U23. Nah, kita akan ikuti ya ini jumpa pers dari Pak Erick Thohir kemarin. Ya kita lihat sejenak ya bagaimana yang dia sudah berbicara di sini. Salah satu babak penyisihan yang ada 11 grup, ini salah satunya di sini untuk kejuaraan AFC U23, yaitu di mana kita sebagai tuan rumah tim nasional U23, lalu juga timnas Turkmenistan, lalu juga tim nasional Cina Taipei ada di sini. Dan tentu saya berharap tentu masyarakat Solo yang terkenal ramah tamahnya dan supporter bolanya ini bisa benar-benar mempersiapkan diri menjadi tuan rumah yang baik. Ya, menerima, menjamu, mengawal semua segala pertandingan bisa berjalan dengan baik.
Ya, jangan sampai kepercayaan yang diberikan kepada kita, baik di dalam negeri dan internasional, apalagi saya memastikan AFC dan PSSI sudah kembali menunjuk Solo, dan ini saya rasa perlu benar-benar dijaga. Ya, jangan sampai sepak bola kita ada persepsi negatif di luar. Ini yang kita mau bangun. Dan alhamdulillah saya didampingi oleh pemerintahan dari Solo, ada Pak Walid. Oke, itu tadi sekelumit bagaimana Erik berbicara dalam press conference yang terjadi di Stadion Manahan Solo tentang persiapan Indonesia sebagai tuan rumah salah satu di antara 11 negara yang ditunjuk, di mana kita berada di grup K atau grup 11, dan semoga Solo bisa menjadi tuan rumah yang baik, dan kita sekali lagi seperti yang saya bilang di awal bisa menciptakan sejarah pertama kali lolos di putaran final Piala Asia khusus untuk U23 dengan saya Bung Ropan. Ciao.